Ramadan ini mulia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'azza min qa'il, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menjalankan satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita telah memasuki malam ke berapa Pak? 29. Malam ke-29 bulan Sya'ban 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2023 Miladiah, menunjukkan kepada kita Ramadan telah diambang pintu. Dalam waktu yang tidak lama lagi Ramadan akan menjumpai kita. Dalam waktu yang sebentar lagi bulan yang istimewa itu akan menghampiri kita. Maka sebagai bentuk sambutan kita terhadap bulan Ramadan, maka di malam ini tidak seperti biasanya kita mengkaji terkait dengan tafsir Al-Quran. Namun ini malam yang terakhir mungkin pertemuan kita untuk di bulan ini. Kita akan menjelaskan apa yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kita berikan judul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya-tanya pada diri kita,
Ramadan yang sebentar ini mau tiba. Apakah kita sudah siap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Siap enggak, Pak? Ya, siap enggak siap, Ustaz? Karena Ramadan, siapnya kita enggak siapnya kita pasti akan datang. Maka apakah memasuki bulan Ramadan itu kita butuh persiapan? Kalau butuh persiapan, persiapan apa kira-kira untuk menyambut tamu bulan yang istimewa ini? Dan apa gunanya persiapan itu? Untuk apa? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita butuh bersiap-siap menyambut bulan istimewa agar kita bisa lebih maksimal. Kita butuh bersiap untuk menyambut bulan Ramadan agar Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sebab kenapa? Kalaulah kita memasuki bulan Ramadan tahun ini dan ternyata sama saja dengan Ramadan sebelumnya, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Itu masih mending. Kalau ternyata Ramadan tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka kita termasuk orang yang tertipu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya jangan sampai tertipu, jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan tahun ini, maka kita butuh bekal. Kita butuh persiapan agar Ramadan tahun ini betul-betul memberikan makna, membekas di dalam hati, dan target utama Ramadan itu la'allakum tattaqun betul-betul tercapai. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya prinsip seorang mukmin bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Maka daripada itu, Ramadan tahun ini prinsip kita, target kita harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Itulah yang pernah dikatakan oleh cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang hari-harinya yang dia lewati di dunia ini ternyata sama saja, tidak ada peningkatan ke arah yang lebih baik, maka kata beliau, dialah orang yang tertipu. Dan kalau ternyata hari ini lebih baik daripada hari esok, atau hari esok lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka kata beliau, dia adalah orang yang merugi. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kata cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula Ramadan. Kalau ternyata Ramadan tahun ini itu sama dengan Ramadan sebelumnya, berarti apa? Kita termasuk orang yang rugi. Dan lebih mengerikan lagi kalau ternyata Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya. Kita termasuk dari orang-orang yang tertipu. Maka harusnya untuk menyambut bulan Ramadan, target kita
harus lebih baik. Kalau sebelumnya, di Ramadan sebelumnya, pada saat kita berpuasa kita hanya bisa cuman tidur-tiduran, maka Ramadan tahun ini harus ada perbedaan, harus ada perubahan. Bacaan Quran harus menghiasi hari-hari kita di siang Ramadan. Kalaulah di Ramadan tahun lalu kita belum bisa mengkhatamkan Quran, maka Ramadan tahun ini targetnya harus bisa khatam Quran. Kalau Ramadan tahun lalu kita bisa sekali khatam Quran, maka Ramadan tahun ini minimal meningkat. Minimal meningkat. Ini target, supaya jangan kita sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, dan jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tertipu. Kenapa kita sebutkan Quran? Karena Quran sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa hubungan Ramadan dengan Al-Quran ini? Oh, sangat erat kaitannya. Ramadan itu disebut dengan beberapa nama. Ramadan dikatakan dengan Syahrus Siyam, bulan puasa. Ini nama umumnya. Ramadan dikatakan Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Ramadan dinamakan dengan Syahrul Ibadah, bulan penuh ibadah. Ramadan dinamakan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Ramadan dinamakan Syahrul Rahmah, bulan penuh rahmat. Ramadan dinamakan Syahru Itqim minan nar, pembebasan dari api neraka. Ramadan dinamakan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Dan dari sekian namanya, Ramadan juga dinamakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengapa Ramadan dikatakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran? Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan atau diturunkan di sepanjang tahun, Pak? Yang mana yang benar? Ramadan turun di bulan Quran turun di bulan Ramadan, atau Quran itu turun di sepanjang tahun? Yakni di masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dulu kita pernah belajar, Quran itu kan turun bertahap selama 23 tahun. Quran itu turun. Terus kenapa Quran dikatakan turunnya di bulan Ramadan, sehingga Ramadan dikatakan Syahrul Quran? Kenapa? Jawabnya kata para ulama, ini harus kita pahami, bahwasanya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua proses. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berapa proses? Dua proses. Yang pertama, Allah turunkan Quran secara total, sekaligus, dari Lauhul Mahfuz. Allah turunkan ke sebuah tempat yang mulia yang disebut dengan nama Baitul Izzah. Baitul Izzah ini letaknya di langit dunia. Langit itu 7 lapis. Nah, langit yang kita lihat ini itulah langit dunia. Di atas sana ada namanya Baitul Izzah. Allah turunkan Quran pada proses pertamanya dari Lauhul Mahfuz. Allah turunkan di mana? Di Baitul Izzah. Itu proses pertama turunnya Quran. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan proses kedua ini turun secara bertahap selama 23 tahun.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kira-kira turunnya Quran di bulan Ramadan itu proses pertama atau proses kedua? Di proses pertama. Yani proses ketika Allah turunkan Quran sekaligus di Baitul Izzah, dan itu turunnya di bulan Ramadan. Tepatnya di mana? Di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan dia, yakni Al-Quranul Karim, fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Quran itu di malam yang penuh berkah. Malam di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang pernah dinyatakan oleh sahabat mulia, mufassirul Quran, ahli tafsirnya Quran, pakarnya ilmu Al-Quran, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berkata, "Unzilal Quran fi lailatil qadri jumlatan wahidah ila sama'id dunya, wa kana Allahu azza wa jal yunziluhu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ithri ba'din." Kata sahabat Ibnu Abbas, sesungguhnya Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, turunnya jumlatan wahidah, sekaligus. Itu pada proses pertama yang kita sebutkan tadi. Allah turunkan kemana? Allah turunkan ke langit dunia, sebuah tempat yang mulia yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian kata Ibnu Abbas, dan Allahu Azza wa Jal turunkan kembali pada proses yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ithri ba'din, dan turunnya secara bertahap. Ini Ibnu Abbas yang bilang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan Imam Adz-Dzahabi rahimahumullahu ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, dan Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan, lebih dipertegas lagi oleh Allah di ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Ayat-ayat tentang puasa Ramadan mulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai surat Al-Baqarah 187. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata Ramadan ini menjadi mulia sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, bukan hanya Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, semua kitab suci Allah Subhanahu wa taala itu turun di bulan Ramadan. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya disebutkan dalam hadis sahabat Wathilah Ibnul Asqa radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan sabdanya Nabi, "Unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan." Diturunkan suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, turunnya kapan? Di awal malam dari bulan Ramadan. Itu suhufnya Ibrahim. Kemudian wa unzilatit Taurah li sittin madat min Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan oleh Allah pada
malam berlalu 6 hari dari bulan Ramadan. Berarti malam ke-7. Turunlah Taurat di bulan Ramadan pada malam ke-7. Wa unzilal injilu li 13 madat min Ramadan. Kemudian kitab Injil Allah turunkan ketika berlalu 13 hari dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga kitab Injil. Kemudian kata Nabi SAW, wa unzilaz zabur li 18 khalat min Ramadan. Kitab Zabur diturunkan ketika berlalu 18 malam dari bulan Ramadan. Berarti malam ke-19. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, wa unzilal Qur'an li arba'in wa isyrina khalat min Ramadan. Lalu Quran Allah turunkan ketika 24 malam berlalu dari bulan Ramadan, yaitu malam ke-25. Ini berdasarkan hadits yang mulia ini menunjukkan kepada kita bukan hanya Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari atas langit, Allah turunkan semuanya di bulan Ramadan. Mulianya Ramadan ini ternyata apa? Kalamullah, kalam ilahi, semuanya turun di bulan Ramadan. Terlebih Quran, kitab yang termulia dari semua kitab suci yang ada, pun Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan karena Quran merupakan firman Allah, zat yang maha mulia, sehingga tidaklah Quran ini ada pada sesuatu kecuali pasti akan membuat dia mulia. Makanya Quran dibawa oleh malaikat Jibril, Jibril menjadi malaikat termulia. Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang termulia. Quran turun kepada umat Muhammad SAW, maka umat Muhammad menjadi umat yang termulia. Quran turun di Makkah dan di Madinah, maka Makkah dan Madinah menjadi dua tempat termulia dari semua tempat yang ada di dunia ini. Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan termulia dari seluruh bulan yang ada. Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia dari seluruh malam dalam putaran 1 tahun. Kenapa dia mulia? Karena Quran. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kenapa sampai kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan, ini pun ada kaitannya dengan Quran. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah turunkan Quran ini di bulan Ramadan, maka bersyukur kepada Allah kita berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sering puasa hari Senin? Apa rahasianya hari Senin itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya." Kenapa aku berpuasa hari Senin? Sebab hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku berpuasa hari Senin sebab hari Seninlah awal wahyu yang diturunkan kepadaku. Maka Nabi berpuasa di hari Senin sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena diturunkan kepada Nabi Quran pertama kalinya di hari Senin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turunnya hari Senin. Maka Nabi berpuasa di hari itu. Maka sungguh pas ketika Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Mengapa kita disyariatkan puasa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah, Quran turun di bulan Ramadan. Lihat betapa eratnya kaitan Quran dengan Ramadan itu. Makanya dia selalu bergandengan.
Quran dan puasa. Maka mulianya kita di bulan Ramadan ini bukan sekedar puasa, tapi mulianya kita di bulan Ramadan ini kita gandengkan puasa dengan tilawatul Quran. Inilah dua amalan yang kelak akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Qur'ana was-siyam yashfa'ani li sahibih." Sesungguhnya Quran dan puasa, kata Nabi, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, dengan kekuasaan Allah, Allah jadikan puasa itu mampu berbicara. Apa kata puasa? Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu minat ta'am wasyahwa fi nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sungguh dia telah mengamalkanku. Aku telah menghalangi dia untuk tidur, untuk makan, untuk minum di siang hari. Wahai Tuhanku, beri syafaatku kepada dia. Maka puasa memberi syafaat untuknya. Quran juga tak ketinggalan. Ketika itu Quran berkata, "Ai Rabbi, mana'tuhu minan naumi fil laili fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, sungguh berikan syafaatku kepada orang ini. Aku telah menghalangi dia, ya Rabb, untuk dia tidur di malam hari. Kenapa? Karena dia suka membacaku. Beri syafaatku untuk orang ini. Maka kata Nabi, "Fal Qur'an was-siyamu yashfa'ani li ashabi." Sungguh Quran dan puasa itu betul-betul memberi syafaat bagi orang yang mengamalkannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat erat kaitannya Ramadan dengan Quran itu, puasa dengan Quran itu. Maka orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mentilawahnya, untuk bisa membacanya, untuk bisa menghafalkannya, untuk bisa tadabbur terhadap maknanya, dan untuk bisa betul-betul mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Pak, adalah orang yang paling hebat ketika di bulan Ramadan. Apanya yang hebat? Semuanya. Puasanya hebat, bacaan Qur'annya hebat, salat tarawihnya hebat, sedekahnya hebat, kedermawanannya hebat. Itu yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi tatkala dijumpai oleh malaikat Jibril. Hina yalqahu Jibril. Mengapa Jibril menjumpai Nabi di bulan Ramadan? Fayudarisuhul Quran. Jibril berjumpa dengan Nabi di bulan Ramadan secara khusus untuk memurojaah Al-Quran. Dalam satu riwayat, yu'arid, Nabi dan malaikat Jibril itu saling memaparkan bacaan Qur'annya. Terkadang Nabi yang membacakan Qur'an didengarkan, disimak oleh malaikat Jibril, dan terkadang Jibril yang membacakan itu disimak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Qur'an, kata Ibnu Abbas. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan orang yang paling cepat dengan kebaikan, orang yang paling hebat dengan kebaikan, melebihi cepatnya angin yang berhembus. Kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar baca Quran, tapi beliau baca Quran dan beliau amalkan Quran itu. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran.
Akhlaknya Nabi itu kau baca Quran, kau tadaburi maknanya, kau amalkan, kau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cerminan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan semua itu Allah jadikan pada tilawatul Quran. Mulianya Ramadan itu karena Quran turun padanya. Makanya Quran ini harus bisa memberikan perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Itulah yang dinasihatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Yang bagi liqari'il Quran ayyu'rafa bilailihi." Hendaknya orang yang pandai, orang yang dikatakan qari'ul Quran, ahlinya baca Quran, dia adalah orang yang dikenal di malam harinya. Tatkala orang sedang tertidur lelap, ya, maka dia adalah orang yang bangun untuk sholat. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Wa bidaharihi idan nasu muftirun. Dan ia pun dikenal di siang harinya, tatkala manusia banyak berbuka namun dia mampu berpuasa. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun. Dia adalah orang yang sering menangis ketika manusia terlalu banyak ketawa. Wa biwaraihi idan nasu yakhlitun. Dan dia dikenal dengan sikap waraknya dia, sikap hati-hatinya dia ketika manusia tak peduli lagi dengan yang halal dan haram. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi betul-betul nampak dalam perilakunya, dalam kesehariannya, dalam amalannya, Quran betul-betul memberikan perubahan pada dirinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kemuliaan Quran itu. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dia di bulan Ramadan, sehingga kemuliaan Ramadan betul-betul sempurna. Tetapi kemuliaan itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mengamalkannya. Harus ada amalan. Makanya Ramadan itu bulan untuk berlomba. Yang namanya orang berlomba, Pak, tidak mungkin dia akan santai-santai saja. Yang namanya perlombaan itu ada persaingan. Coba lihat orang berlomba itu, maunya dia di mana? Tidak mungkin dia mau paling belakang kan? Pasti mau di depan. Kalau ada orang yang mau melampaui dia, dia akan berusaha lampaui lagi. Itu orang berlomba. Nah, namanya orang berlomba, kalau sudah mau dekat garis finish, apakah dia akan bersantai-santai? Oh tidak. Dia akan semakin pacu lagi untuk bisa menjadi orang yang terdepan di garis finish. Ramadan itu bulan perlombaan. Kalau kita kenal ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Itu secara umum di bulan di luar Ramadan seperti itu. Kita disuruh bercepat-cepat, kita disuruh bersegera, kita disuruh berlomba-lomba. Nah, apalagi kalau Ramadan tiba, maka ini betul-betul bulan untuk kita, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Ramadan itu adalah bulan untuk kita mencari posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kita bisa menjadi mulia dengan bulan Ramadan, dengan kita menghiasinya dengan Al-Quran, maka 4 minimal yang harus kita usahakan dalam Quran itu. Yang pertama, kita usahakan untuk mempelajari bacaan Quran. Pelajari bacaan Quran dengan baik. Ini bulan Ramadan, pelajari dia. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Nah, bagaimana lagi kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan? Di luar Ramadan saja sudah menjadi terbaik. Kalau di bulan Ramadan, pahalanya lebih baik lagi. Karena Ramadan itu, Pak, Allah lipat gandakan pahala kan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ramadan itu, kalau Ramadan tiba, jangankan amalan wajibnya, amalan sunnahnya saja, itu nilainya, pahalanya, keutamaannya sama seperti amalan wajib di luar Ramadan. Itu amal sunnahnya. Amal sunnahnya itu sama nilainya seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana dengan amalan wajibnya? Allah lipat gandakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ini Ramadan. Kita permantap dengan bacaan Quran kita, dengan kita pelajari Quran itu. Jangan sampai kita ini hanya pandai dalam urusan dunia, sementara urusan agama, urusan bacaan Quran kita mati kutu. Tidak kenal kita huruf-huruf di dalam Quran itu. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang cuman tahu, pandai, pintar untuk urusan dunia, tapi tak mau tahu dia, jahil dia, tak mau belajar dia kalau dalam urusan akhirat. Allah benci orang seperti ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini level pertama. Dia berusaha mempelajari Quran itu. Level yang kedua terhadap Quran itu, kita harus bisa memperbanyak bacaan Quran dan kalau bisa menghafalkannya sedikit demi sedikit. Kita hafalkan pelan-pelan. Iya. Ini tugas kita terhadap Quran itu. Setelah kita pelajari dia, cara bacanya bagaimana, maka perbanyak membaca Quran. Nah, di bulan Ramadan, bulan untuk kita menghatamkan Quran. Maka sungguh, kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka menghatamkan Quran. Ada yang setiap 10 hari, ya, khatam Quran itu. Ada yang tiap 7 hari, khatam Quran itu. Ada yang tiap 5 hari, khatam Quran itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan disebutkan dari Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang ulama salaf terdahulu, bahwa beliau ini, Imam Qatadah, ya, di luar bulan Ramadan, di sepanjang tahun, beliau khatam Quran itu dalam sepekan. Itu sepanjang tahun di luar Ramadan. Pas tiba bulan Ramadan, beliau khatam Quran dalam 3 hari sekali. Itu Imam Qatadah, Pak. Kemudian pas masuk di 10 hari terakhir Ramadan, beliau khatam Quran tiap malam. Ini Imam Qatadah rahimahullah. Ada yang lebih hebat lagi, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, kana yakhtumul Quran fi syahri Ramadan sittina marrah. Imam Syafi'i itu khatam Quran kalau bulan Ramadan, dalam 1 bulan beliau khatam 60 kali. 60 kali berarti tiap harinya dua kali. Itu kelasnya Imam Syafi'i, Pak. Ada yang lebih hebat dari Imam Syafi'i? Ada yang lebih hebat lagi ternyata. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan bisa khatam Quran ketika beliau sholat malam dalam 1 rakaat. Itu geleng-geleng kepala kita sudah itu, Pak. Bagaimana caranya itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyelesaikan Quran dalam 1 rakaat? Bukan dalam 12 rakaat sholat malam, 11 rakaat sholat malam, bukan. Tapi dalam 1 rakaat. Sampai beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati ini bersih, niscaya tak akan pernah kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Quran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita mungkin tidak bisa seperti itu, Pak.
Tidak bisa kita, kelasnya Imam Syafi'i aja belum bisa, kelasnya Imam Qatadah juga belum bisa. Ya minimal kita ini sekali khatam. Kalau bisa tingkatkan lagi 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Kalau bisa tingkatkan lagi 3 kali. Kalau bisa 4 kali. Kalau bisa 5 kali. Punya target. Target ini boleh-boleh saja. Kalaupun nanti pas bulan Ramadan tidak kesampaian, minimal kita sudah dapat pahala niat. Pahala niat sudah kita dapat. Kalau tidak kesampaian, target sebentar saya nanti Ramadan 3 kali khatam misalnya. Kalau tidak kesampaian, kau sudah dapat pahala niatmu. Apalagi kalau kesampaian. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Level yang ketiga, dia baca Quran sembari mentadabburinya. Dan yang keempat jamaah sekalian, dia baca Al-Quran itu dengan mengamalkan isi kandungan Quran. Dengan inilah kita bisa mulia di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan yang sebentar lagi ini akan datang. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita di bulan Ramadan, agar Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal istiqomah di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.